Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kelompok kimia yang membahas materi tentang titrasi asidimetri dan titrasi permanganometri. Yang beranggotakan saya sendiri, Dila Agnestina, sebagai moderator, Dela Nur Alfiani, Dita Lestari, Didin, Diki, Dini, Dita Sri Rahayu, Vega, Vina Ivanka, Widi, Widiana Permanasari, dan Yunia sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas materi tentang titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri merupakan satu jenis metode titrimetri yang memanfaatkan reaksi asam basa, yakni reaksi penetralan dalam prosesnya. Perhitungan asidimetri akan dijelaskan oleh Yunia Purwanti. Kepadanya saya persilahkan. Saya Yunia Purwati dengan nomor NIM 20042774046. Di sini saya akan menjabarkan data hasil pembakuan dan penetapan kadar dari titrasi asidimetri. Yang pertama, data pembakuan. Dalam pembakuan ini di titrasi asidimetri kami menggunakan titran HCl dan zatnya Na2CO3 anhidrat. Dalam penimbangannya ada 4 data. Yang pertama, zat ditambah kertas perkamen. Yang kedua, kertas perkamen ditambah sisa zat. Dan yang ketiga, berat zat, yaitu hasil zat ditambah kertas perkamen dikurangi kertas perkamen ditambah zat sisa. Dan yang keempat, ada volume titrannya, itu titran HCl. Kami melakukan titrasinya sebanyak 3 kali. Data pertama yaitu zat ditambah kertas perkamen. Yang pertama 430 mg, yang kedua 420 mg, dan yang ketiga 425 mg. Data yang kedua itu kertas perkamen ditambah sisa zat. Yang pertama itu ada 280 mg, yang kedua 270 mg, dan yang ketiga 275 mg. Yang ketiga ada berat zat, yaitu hasil dari zat ditambah kertas perkamen dikurangi kertas perkamen ditambah sisa zat. Jadi yang pertama 430 dikurangi 280 menghasilkan berat zat yaitu 150 mg. Yang kedua 420 mg dikurangi 270 mg menghasilkan berat zat 150 mg. Dan yang terakhir 425 mg dikurangi 275 mg menghasilkan sama 150 mg. Untuk volume titrannya, yang pertama kami habis 3,25 ml, percobaan kedua 2,5 ml, dan percobaan terakhir 15 ml. Yang kedua ada data penetapan kadar. Kami menetapkan kadar boraks dengan titrannya masih sama HCl. Untuk datanya masih sama seperti data pembakuan. Untuk data yang pertama kami mendapatkan 430 mg, yang kedua 420 mg, dan percobaan yang ketiga 425 mg. Untuk kertas perkamen ditambah sisa zatnya kami mendapatkan 280 mg, percobaan kedua 270 mg, dan percobaan ketiga 275 mg. Untuk berat datanya semuanya 150 mg. Dan untuk volume titrannya, untuk percobaan pertama kami habis 0,95 ml, untuk percobaan kedua kami 1 ml, dan percobaan ketiga kami yaitu 6 ml. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widiana Permanasari. Kepadanya saya persilahkan. Saya Widiana Permanasari, NIM 20042774045. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan asidimetri. Yang pertama yaitu rata-rata pembakuan miligram, yaitu 150 ditambah 150 ditambah 150 dibagi 3 sama dengan 150 mg. Nah, untuk rata-rata pembakuan yang mililiter yaitu 3,25 ditambah 2,5 dibagi 2 sama dengan 2,875 ml. Untuk rata-rata penetapan kadar yang miligram yaitu 150 ditambah 150 dibagi 2 sama dengan 150 mg. Untuk rata-rata penetapan yang miligram yaitu 0,95 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 3,475 ml. Kemudian perhitungan pembakuan HCl 0,1N dan NaCO3 itu kita akan menghitung normalitas dari HCl dengan rumus gram dikali 1000
per BE kali volume pelarut mililiter. Kita akan menghitung normalitas HCl-nya, yaitu gram 0,15 dikali 1000 per BE-nya 106 per 2 dikali volume pelarut 2,875 sama dengan 0,984 N. Untuk materi penetapan borak akan dijelaskan oleh Diki. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikripto Fajari. Saya dari tingkatan D3 Farmasi tingkat 1 dengan nomor NIM 242-77011. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penetapan borak. Penetapan borak yaitu volume titrasi HCl 0,975 mg borak 150 ml. BE borak 384 per 2 sama dengan 191 mR atau val. Na2 B4 07 dikurang 10H2O ditambah 2HCl, jadi 2NaCl ditambah 4B dalam kurung OH 3 ditambah 5H2O. Persen kadar borak V7Cl dikali NiIC dikali BE borak miligram borak dikali 100. Kadar borak 0,970 mili dikali 0,984 N dikali 191 dibagi 150 mg dikali 100%, jadi hasilnya 122,16%. Untuk pembahasan asidimetri akan dijelaskan oleh Dela Nur Alfiani. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dela Nur Alfiani, NIM 242777008. Di sini saya akan membacakan tentang pembahasan asidimetri. Pada praktikum, titrasi asidimetri ini dilakukan dua langkah kerja. Pertama adalah pembakuan larutan HCl dan yang kedua adalah penetapan kadar, yang mana keduanya sama-sama dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Pada proses pembakuan larutan titrasi Na2CO anhidrat dengan Aquades, sedangkan pada proses penetapan kadar larutan yang titrasinya adalah Na-B407 yang dilarutkan dengan Aquades. Kemudian, kedua larutan tersebut masing-masing ditambahkan indikator metil merah sebanyak 3 tetes dan titrasi dengan HCl 0,1 N. Hasil titik akhir titrasi pada saat percobaan pembakuan HCl ketiga menghasilkan perubahan warna larutan menjadi merah jambu pucat. Warna itu didapat dalam percobaan ketika sudah dititrasi dengan HCl volume yang berbeda, sehingga diperoleh normalitasnya pun berbeda. Pada percobaan larutan Na2CO3 dititrasi dengan menggunakan HCl 0,1 N dengan volume sebanyak 3,2 ditambah 2,5 mili sehingga diperoleh rata-rata HCl-nya yaitu 3,875 mili. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vega. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Novayanti Elista. Saya akan meneruskan pembahasan dari Dela. Hasil titik akhir titrasi pada saat proses penetapan kadar ketiga percobaan sama-sama menghasilkan perubahan warna larutan menjadi warna merah jambu pucat. Warna ini didapat dari percobaan ketika sudah dititrasi dengan HCl. Volumenya berbeda juga sehingga diperoleh penetapan kadar yang berbeda pula. Pada percobaan larutan Na2B4O7 dititrasi menggunakan HCl 0,1 N dengan volume sebanyak 0,95 ditambah 6 dibagi 2 sehingga diperoleh rata-rata penetapan kadar Na2B4O7 yaitu 3,475 mili. Untuk kesimpulan asidimetri akan dijelaskan oleh Dini. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dini Umayati Rahmah.
NIM 2004-277-013. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan literasi adiametrik. Literasi adalah proses penuturan volume larutan yang terdapat dalam burat yang ditambahkan ke dalam larutan lain. Yang diketahui volume sampai terjadinya reaksi sempurna atau penuturan volume literasi yang diperlukan untuk mencapai titik equilibrium. Titik equilibrium adalah saat yang menunjukkan bahwa equilibrium reaksi yang sama. Adiametrik adalah penuturan produksi asam dengan penggunaan larutan batu basah. Literasi asidimetrik termasuk ke dalam literasi netral. Sekian, terima kasih. Untuk materi yang kedua, materi tentang titrasi permanganometri. Titrasi ini digunakan untuk menetapkan kadar reduktor dalam suasana asam dengan menggunakan kalium permanganat sebagai titran. Untuk perhitungan titrasi permanganometri akan dijelaskan oleh Dita Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Saya Dita Lestari, NIM 2004-277-009. Di sini saya akan membacakan tentang data pembakuan dan data penetapan kadar dari titrasi permanganometri. Untuk yang pertama adalah data pembakuan. Untuk BM dari asam oksalat yaitu 90. Pada percobaan yang pertama, zat ditambah kertas perkamen yaitu 430 mg. Kemudian kertas perkamen ditambah sisa zat yaitu 280 mg. Kemudian berat zat A dikurangi B yaitu 150 mg dengan volume titran KMNO4 yaitu 16,3 ml. Untuk percobaan yang kedua, zat ditambah kertas perkamen yaitu 420 mg. Kemudian kertas perkamen ditambah sisa zat yaitu 270 mg. Berat zat A dikurangi B 150 mg dan volume titran KMNO4-nya 50 ml. Untuk percobaan yang ketiga, zat ditambah kertas perkamen yaitu 425 mg. Kemudian kertas perkamen ditambah sisa zat yaitu 275 mg. Kemudian berat zat A dikurangi B 150 mg dengan volume titran KMNO4-nya 50 ml. Kemudian yang kedua, data penetapan kadar. Untuk BM dari Fe-nya yaitu 56. Untuk percobaan yang pertama, zat ditambah kertas perkamen yaitu 430 mg. Kemudian kertas perkamen ditambah sisa zat yaitu 280 mg. Berat zat A dikurangi B yaitu 150 mg dengan volume titran NaOH yaitu 28,5 ml. Untuk percobaan yang kedua, zat ditambah kertas perkamen yaitu 420 mg. Kemudian kertas perkamen ditambah sisa zat yaitu 270 mg. Kemudian berat zat A dikurangi B yaitu 150 mg dengan volume titran NaOH yaitu 28,3 ml. Untuk percobaan yang ketiga, zat ditambah kertas perkamen yaitu 425 mg. Kemudian kertas perkamen ditambah sisa zat yaitu 275 mg dan berat zat A dikurangi B yaitu 150 mg dengan volume titran NaOH 25 ml. Untuk yang selanjutnya, menghitung rata-rata akan dijelaskan oleh Saudari Pina. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Ipanka, NIM 2004-277-043. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan rata-rata permanganometri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perhitungan rata-rata pembakuan permanganometri miligram. Yang cara perhitungannya yaitu semua berat zat dibagi 3. Jadi 150 tambah 150 tambah 150 per 3 dan hasilnya 150. Yang kedua, cara perhitungan rata-rata permanganometri pembakuan mili.
Cara mengerjakannya yaitu volume ditambah berat zat dibagi 2. Jadi 16,3 tambah 150 per 2 dan hasilnya 66,3. Disederhanakan lagi menjadi 33,15 mili. Yang ketiga, cara perhitungan rata-rata penetapan kadar miligram. Cara perhitungannya yaitu berat zat ditambah berat zat per 2, jadi hasilnya 150. Yang keempat, cara perhitungan rata-rata penetapan kadar mili. Cara perhitungannya yaitu volume ditambah volume per 2, hasilnya 56,8 dan disederhanakan lagi menjadi 28,4. Untuk perhitungan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Didin. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didin Awaludin dengan NIM 2004277010. Di sini saya akan membaca perhitungan NH2C204 sama dengan Mg zat yang diuji, Mr per Pal kali Pi titran sama dengan 150 per 90 kali 50 per 3 sama dengan 150 per 1500 sama dengan 0,1 N. NFE sama dengan P1 N1 sama dengan P2 N2 01 sama dengan 50 N2 15,01 per 50 sama dengan 1 per 5 per 50 sama dengan 0,03% kadar sama dengan Pi sama dengan KMNO4 kali N KMNO2 kali BE FE kali 100%. Mg Fe sama dengan 28 4 kali 0,3 kali 55 per 150 kali 100% sama dengan 46,86 per 150 kali 100% sama dengan 0,3124 kali 100% sama dengan 31,20%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Dita Sri Rahayu untuk menjelaskan pembahasan titrasi permanganometri. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dita Sri Rahayu, NIM 200477014. Saya akan menjelaskan pembahasan titrasi permanganometri. Pada percobaan titrasi permanganometri dilakukan 2 langkah kerja. Pertama, pembakuan kalium permanganat, dan yang kedua yaitu penetapan kadar. Untuk proses penetapan kadar, larutan yang dititrasi adalah besi dan asam sulfat. Sedangkan untuk proses pembakuan kalium permanganat, larutan yang dititrasi adalah asam oksalat dalam asam sulfat, baik dalam proses pembakuan maupun proses penetapan kadar. Larutan harus dipanaskan hingga mencapai 70 derajat Celcius. Hal ini dilakukan karena titrasi permanganometri. Jika dilakukan pada suhu ruangan, reaksinya sangat lambat. Oleh karena itu, dibutuhkan dalam keadaan yang sangat asam dan harus dalam suhu yang tinggi atau menggunakan katalis. Baru reaksinya dapat berjalan dengan lebih cepat. Hasil titik akhir titrasi pada saat proses pembakuan kalium permanganat yaitu ditandai dengan adanya perubahan warna. Warna larutan menjadi warna merah jambu. Warna ini didapat dalam percobaan ketika sudah dititrasi dengan kalium permanganat volume sebanyak 33,15 mili sehingga diperoleh normalitas dari kalium permanganat yaitu 0,03 N. Hasil titrasi akhir titrasi pada saat proses penetapan kadar besi sulfat yaitu ditandai dengan adanya perubahan warna. Larutan menjadi warna merah kecoklatan. Warna ini dapat dalam percobaan ketika sudah dititrasi dengan kalium permanganat volume sebanyak 28,4 mili sehingga diperoleh kadar Fe dalam larutan besi sulfat yaitu 31,2
54%. Untuk yang terakhir, kesimpulan literasi permanganometri akan disampaikan oleh Widi. Kepadanya saya persilahkan. Saya Widi Rahmadila Garadi dengan nomor induk mahasiswa 20042777044. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari permanganometri. Hasil titik akhir titrasi pada saat proses pembakuan kalium permanganat yaitu ditandai dengan adanya perubahan warna larutan menjadi warna merah jambu. Warna ini didapat dalam percobaan ketika sudah dititrasi dengan kalium permanganat volume sebanyak 33,15 ml sehingga diperoleh normalitas kalium permanganat yaitu 0,03 normalitas N. Hasil titik akhir titrasi pada saat proses penetapan kadar besi 2 sulfat yaitu ditandai dengan adanya perubahan warna larutan menjadi warna merah kecoklatan. Warna ini didapat dalam percobaan ketika sudah dititrasi dengan kalium permanganat volume sebanyak 28,4 ml sehingga diperoleh kadar Fe dalam larutan besi 2 sulfat yaitu 31,24%. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata-kata di video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.